Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Rizky Alfadi Kurniawati, mahasiswi dari Bapak Singgih Wijayana. Di sini saya akan mempresentasikan atau memaparkan terkait proposal tesis saya yang berjudul Kualitas Pengungkapan Praktik Rantai Pasok Berkelanjutan berdasarkan indikator GRI dan kinerja perusahaan. Pada bagian latar belakang, jadi dalam rentan beberapa tahun atau bahkan beberapa dekade terakhir, isu perubahan iklim, isu emisi karbon, dan isu keberlanjutan menjadi perhatian utama pada praktik bisnis global. Nah, dari perubahan iklim, perubahan emisi karbon, dan isu keberlanjutan, dan kehilangan keanekaragaman hayati, muncul ketidaksetaraan sosial atau isu global yang kompleks ini memerlukan perubahan transformasional dalam cara industri beroperasi. Berdasarkan penelitian dari Gog et al. Tahun 2025, keberlanjutan tidak lagi menjadi pertimbangan opsional atau sampingan. Nah, hal tersebut sebuah keharusan strategis untuk penciptaan nilai jangka panjang dan manajemen risiko. Nah, sedangkan menurut penelitian dari Kroka et al. Tahun 2025, yang menyatakan bahwa kinerja keberlanjutan telah menjadi agenda utama bagi setiap perusahaan di dunia karena berbagai dimensi kinerja ESG ini menjadi komponen inti dari sebagian besar model bisnis. Nah, selain itu, berdasarkan penelitian dari Syah 2025, permintaan yang meningkat atas praktik yang berkelanjutan telah membuat semua lebih fokus pada penerapan konsep environmental, terutama pada supply chain management. Nah, salah satu hal yang memiliki kontribusi signifikan terhadap keberlanjutan perusahaan adalah SSCM atau Sustainability Supply Chain Management. Nah, sebagian besar dari dampak lingkungan dan sosial perusahaan terjadi di sepanjang rantai pasok. Nah, dari hal tersebut, kemudian muncul adanya penelitian dari Fontura Kolha tahun 2022 yang menyatakan bahwa perusahaan dapat menciptakan nilai bisnis dan kolaboratif dalam rantai pasokan yang merespon keberlanjutan lingkungan yang dihadapi pada manusia serta sejalan dengan pandangan berbasis sumber daya alam. Nah, selain itu, akurasi dan dampak bisnis semakin diakui bahwa solusi SSCM ini juga harus selaras dengan tujuan lingkungan sosial dan tata kelola ESG yang menggunakan kerangka atau indikator seperti ISO, GRI, dan SFSI. Nah, GRI sendiri merupakan indikator atau standar yang lebih spesifik dan relevan dengan praktik SSCM ini. Nah, berdasarkan penelitian Lins tahun 2023 yang menyatakan bahwa adanya hubungan positif antara tekanan yang terkait dengan pendanaan jangka panjang dan pelaporan SSCM. Nah, sehingga mengintegrasikan keberlanjutan ke dalam rantai pasar hijau sangat penting untuk menyeimbangkan tujuan lingkungan dan ekonomi. Nah, adapun risk gap dalam penelitian ini yaitu dari penelitian Dindar 2026, Musitama 2025, BAT 2026, dan Su et al. 2025. Jadi penelitian ini tuh melengkapi dari penelitian terdahulu dengan menggunakan indikator atau standar GRI dengan menggunakan sektor industri yang lebih kompleks menggunakan 6 sektor industri dan salah satunya merupakan industri yang belum pernah diteliti. Kemudian menggunakan data yang berasal dari negara maju maupun negara berkembang untuk membandingkan bagaimana kebijakannya. Nah, adapun rumusan masalah dari penelitian ini yaitu bagaimana pengaruh penerapan dan pengungkapan praktik rantai pasok berkelanjutan menggunakan standar GRI terhadap kinerja keuangan perusahaan. Nah, adapun pertanyaan penelitian dari penelitian ini ada dua. Yang pertama, apakah pengungkapan SSCM menggunakan standar GRI memiliki pengaruh terhadap kinerja perusahaan? Yang kedua, apakah ada perbedaan di antara SSCM terhadap kinerja perusahaan antar sektor industri? Nah, kemudian pada bagian kontribusi penelitian, jadi penelitian ini memiliki dua kontribusi, yaitu kontribusi untuk literatur. Nah, kontribusi untuk literatur ini memberikan literatur terbaru terkait bagaimana rantai pasok berkelanjutan dan memberikan bukti empiris terkait hubungan rantai pasok berkelanjutan pada kinerja perusahaan. Jadi, penelitian ini tuh memberikan kebaruan terkait standar yang digunakan, memberikan kebaruan dengan menggunakan tambahan additional analisis, yaitu pada sampel
dengan menggunakan industri yang belum pernah diteliti sehingga menambah kontribusi pada literatur. Kemudian untuk kontribusi pada kebijakannya memberikan gambaran kepada para pembuat kebijakan untuk menerapkan praktik rantai pasok berkelanjutan di negara maju dan negara berkembang yang menggunakan indikator GRI. Adapun tujuan penelitiannya untuk menganalisa peran praktik SSCM berdasarkan standar GRI untuk menjelaskan kinerja perusahaan atau adanya pengaruh kinerja keuangan. Nah, untuk tujuan khususnya mengembangkan literatur keberlanjutan yang berkaitan dengan SCM, terutama pada lintas negara, yaitu negara maju dan negara berkembang. Nah, motivasi dari penelitian ini, yang pertama adanya kesenjangan pertumbuhan kebijakan keberlanjutan, kesenjangan di antara negara maju dan negara berkembang. Nah, oleh karena itu, penelitian ini itu menggunakan data dari negara maju dan negara berkembang untuk menyempurnakan dari penelitian terdahulu yang hanya sebatas meneliti di negara maju saja. Kemudian untuk keterbatasan penelitian terdahulu hanya menghubungkan dengan faktor keuangan perusahaan atau tidak menghubungkan dengan faktor keuangan perusahaan. Jadi penelitian terdahulu itu tidak menghubungkan dengan faktor keuangan perusahaan. Jadi adanya celah sehingga penelitian ini menyempurnakan dari penelitian terdahulu. Kemudian ada konteks lintas negara di antara negara maju dan negara berkembang dengan menggunakan sektor industri yang berkaitan dengan rantai pasok dengan 6 sektor industri dan satu industri yang belum pernah diteliti sebelumnya. Nah, adapun manfaat dari penelitian ini yaitu memberikan pengembangan literatur terkait SSCM, kemudian memberikan gambaran bagaimana praktik SSCM untuk perusahaan, memberikan informasi secara empiris kepada regulator, serta memberikan manfaat metodologis dalam penelitian. Adapun ruang lingkup dan batasan penelitiannya hanya hanya melakukan penelitian yang difokuskan pada hubungan antara ICM, pengungkapan keberlanjutan menggunakan standar GRI dan kinerja perusahaan, kemudian mengecualikan perusahaan yang tidak menggunakan standar GRI dan data yang digunakan data 3 tahun dari tahun fiskal berjalan. Nah, adapun teori. Jadi, penelitian ini menggunakan 3 teori. Nah, untuk teori utama menggunakan teori pemangku kepentingan atau stakeholder theory, yaitu sebagai grand teori atau teori utama dalam penelitian ini. Jadi, stakeholder itu memiliki pengaruh dalam studi SSCM, dalam menjawab pertanyaan penelitian untuk memahami pemangku kepentingan mana dan perannya yang terkait dengan SSCM dalam industri. Nah, kemudian berdasarkan hubungan antara ISCM, pengungkapan standar GRI, dan kinerja perusahaan dapat dijelaskan melalui teori stakeholder yang berargumen bahwa perusahaan yang dapat mengelola hubungan dengan stakeholder secara efektif akan memperoleh dukungan ekonomi berupa kepercayaan investor serta stabilitas hubungan dengan pemasok. Nah, adapun teori pendukung, yaitu research based view, yaitu RBV ini memiliki kecenderungan untuk menekankan pada aspek internal perusahaan, sehingga kemungkinan bahwa adanya praktik SCM yang diadopsi bukan karena efisiensi, tetapi karena ada tekanan institusional atau bahkan kebutuhan operasional. Nah, kemudian selain research based view, kemudian teori pendukung lainnya yaitu ada teori legitimasi. Nah, jadi teori legitimasi ini memandang bahwa pengungkapan GRI dilakukan terutama untuk tujuan simbolik sebagai bentuk persepsi positif publik dan bukan sebagai cerminan praktik nyata di seluruh rantai pasok. Nah, kemudian masuk di bagian tinjauan pustaka dan pengembang hipotesis. Jadi, berdasarkan dari argumen penelitian dan penelitian sebelumnya, yang menyatakan bahwa perusahaan dengan kinerja lingkungannya tinggi juga memiliki kepentingan menjaga legitimasinya secara sosial. Nah, penerapan praktik SCM jadi sarana memperluas legitimasi dari level operasional internal ke level eksternal. Nah, dari hal tersebut, kemudian muncullah hipotesis satu, yaitu environmental bias target berpengaruh positif terhadap environmental supply chain management. Nah, kemudian dari argumen dan penelitian sebelumnya menyatakan bahwa pengungkapan keberlanjutan yang selaras dengan standar GRM memiliki pengaruh risiko finansial dan berpengaruh terhadap rantai pasok. Nah, oleh karena itu, hipotesis kedua dari penelitian ini yaitu GRI score berpengaruh positif terhadap ESGM. Nah, kemudian untuk yang ketiga, yaitu berasal dari argumen dan penelitian sebelumnya terkait dengan regulasi industri yang seringkali tidak efisiensi dan sangat bervariasi di berbagai negara, sehingga adanya tantangan keberlanjutan. Nah, dari situ lahirlah atau muncullah hipotesis ketiga
yaitu Industrial Environmental Sensitivity, yang memiliki pengaruh positif terhadap environmental supply chain management. Adapun kerangka berpikir seperti pada bagian yang tertera. Nah, kemudian untuk metode penelitian, jadi desain penelitiannya yang digunakan adalah kuantitatif explanatory. Untuk variabelnya ada tiga. Yang pertama, variabel dependen menggunakan environmental supply chain management. Yang kedua, variabel independen menggunakan Environmental Pillar Score Grade, GRI Report Guidelines Score, dan Industrial Environmental Sensitivity. Untuk variabel kontrolnya ada country, capital expenditure total, capital expenditure aktual, ROA total, current asset percentage, board size, dan net debt to total equity. Nah, untuk model empiris yang pertama, kemudian tertera seperti pada gambar. Nah, untuk model empiris yang kedua, ini merupakan additional analysis, di mana satu industri, sampel industri yang belum pernah diuji, sehingga muncullah model kedua ini sebagai additional analysis yang memberikan kontribusi atau kebaruan literatur dalam bidang ini. Nah, untuk populasi dan sampel, menggunakan perusahaan publik terhadap di bursa efek yang memiliki skor ESCM dan environmental score yang menggunakan strategi AI. Datanya berasal dari Refinitiv Icon menggunakan 6 sektor industri, menggunakan perusahaan yang ada di wilayah Asia Pasifik dengan total 544 perusahaan. Nah, teknik pengumpulan datanya menggunakan data panel berdasarkan pengamatan yaitu selama 3 tahun. Untuk analisis datanya, ada analisis deskriptif, uji asumsi klasik, regresi data panel untuk menguji model, dan uji hipotesis. Dan yang terakhir, validitas reliabilitas, yaitu untuk menjamin data yang digunakan dari database resmi, yaitu Refinitiv ICA. Nah, sekian pemaparan terkait proposal tesis. Semoga dari yang saya sampaikan ini teman-teman semua diharapkan ada kritik dan masukan ketika eh, sempro. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.